Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya, dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan tubuh energi tingkat 9 Suedao, sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini, ucap dari Guhua. Semua orang harus berhati-hati, lawan kali ini tidak biasa, ucap Gu Qingyang. Tubuh energi yang dikepung ini berteriak kepada kelompok Xiaoyan. Penyusup, kalian semua harus mendapatkan hukuman karena telah berani melangkah ke tempat ini, ucap dari Suedao. Jelas tubuh energi ini memiliki kecerdasan yang hebat. Bam bam buar. Kaki tubuh energi itu menginjak tanah. Dalam sekejap terjadi retakan panjang yang menyebar di seluruh daratan itu. Sudah bertahun-tahun aku tidak mencicipi darah manusia lagi. Aku hampir lupa bagaimana rasanya. Sepertinya aku harus memperkenalkan diri dulu sebelum menyerang kalian. Aku juga sepertinya sudah lama tidak menyebutkan namaku. Sepertinya juga aku harus memperkenalkan diriku sebelum menyerang kalian, bukan? Aku adalah Xiao Dao, si tubuh energi kelas Banseng, ucap dari Suedao. Mendengar itu semua, Gu Qingyang lalu berkata, siapa ya? Ucap dari Gu Qingyang. Sepertinya aku sudah dilupakan juga ya, ucap dari Xiao Dao. Hati-hati, Xiaoyan berteriak ketika kaki dari Xiao Dao bergetar. Tapi serangan Xiao Dao lebih dulu melesat dan menabrak tubuh Gu Zhen. Serangan itu membuat Gu Zhen terpental. Kecepatan tubuh ini sangat mengerikan. Banseng memang berada di level yang berbeda, ucap dari Xiaoyan. Orang ini memang sulit untuk dihadapi, ucap dari Gu Zhen yang sudah bangkit dari tanah. Haruskah kita menyerang, ucap dari Xiaoyan. Tentu saja, ucap Gu Qingyang dan Sun Er. Lalu mereka membentuk segel dan berteriak bersama-sama. Segel membalik tanah, ucap dari kelompok Xiaoyan. Mereka dengan kejam menabrak ke arah Xiao Dao. Yalah, ini cuma jurus rendahan, ucap dari Xiao Dao. Suedao lalu mengeluarkan pedangnya dan menebas serangan yang ditunjukkan kepadanya. Tebasan itu membuat serangan Sun Er dan Gu Qingyang kembali kepada mereka sendiri. Cium cium, buah buah buah, beng beng, beng beng. 2000. Setelah Sun Er dan Gu Qingyang pun memaksa serangannya, akhirnya mereka mundur setelah melihat serangan dari Gu Qingyang yang bisa mengembalikan serangan mereka. Tempat Xiao Dao berdiri tiba-tiba hancur, lalu pilar lava menyembur keluar dari tanah. Tsunami pemecah api, teriak dari Xiaoyan. Dentang denting buat. Pedang Suedao dengan cepat menahan serangan dari Xiaoyan. Ting ting buat. Benar-benar orang yang bodoh, ucap dari Suedao. Suedao dikepung, tetapi dia tidak sama sekali merasakan tertekan oleh itu. Suedao mengepalkan tangan kirinya lalu langsung menyerang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Buk 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 buk. Buar. Setelah pukulan dengan kuat oleh Xiao Dao, Gu Zhen dan dua lainnya memuntahkan seteguk darah. Lalu mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya. Seranglah bersama-sama, ucap dari Gu Qingyang yang berteriak. Setelah itu Sun Er, Gu Zhen dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Doki di tubuh mereka lalu meledak. Banyak serangan yang meletus dan kejam membuat Suedao lengah. Setelah itu, Suedao dengan cepat menstabilkan dirinya. Tidak hanya memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyang, Suedao juga masih sempat menembakkan serangannya. Air mata, angin kekacauan pedang darah, ucap dari Suedao sekali lagi melepaskan serangannya. Cium, buah, buah, buah. Pedang tajam melesat keluar. Serangan itu langsung mengguncang kelompok Gu Qingyang sampai mereka mundur kembali. Melihat ini Suedao lalu berkata, "Hei bocah, ayo sekarang giliranmu untuk menyerang," ucap dari Suedao kepada Xiaoyan. Kecepatan Suedao sangat cepat. Dalam sekejap mata dia sudah muncul di depan Xiaoyan. "Hei, matilah kau," ucap dari Suedao. "Ya, buah, buah."
Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, ucap dari Xiaoyan. Doki di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi liar dan rasa gatal di antara alisnya pun muncul. Tetapi tiba-tiba Suedao sudah berada di atas kepala Xiaoyan. Mata Suedao menatap sesuatu di antara alis Xiaoyan dengan seksama. "Tato Clan Xiao, kamu anggota Clan Xiao?" tanya dari Suedao. Suara Suedao sebenarnya mengandung rasa takut. "Bagaimana kamu tahu?" ucap dari Xiaoyan. Mata Sain Suedao menatap tajam ke alis Xiaoyan. Tato Clan yang sebagian terlihat yang tadi muncul lalu menghilang. Tetapi Suedao jelas tahu bahwa itu adalah tato dari Clan Xiao. "Bukankah semua anggota Clan Xiao telah mati?" ucap dari Suedao. "Apa yang terjadi?" Gu Qingyan dan Sun Er dan yang lainnya juga bergegas ke tempat Xiaoyan berada. Mereka memandang Suedao yang tiba-tiba berhenti menyerang. "Aku tidak tahu," ucap dari Xiaoyan. "Pergilah. Aku anggap kalian beruntung kali ini," ucap dari Suedao. Kelompok Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata Suedao ini. Mereka tidak mengerti. Orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Setelah itu Suedao lalu berkata, "Kalian sebaiknya lewat jalan ini. Jalan sempit ini tempat berkumpul banyak ahli. Kalian harus menghindari mereka. Jika kalian lewat sini, kalian pasti akan mencapai tujuan kalian," ucap dari Suedao. Mendengar ini Xiaoyan tiba-tiba kaget. Dia lalu berterima kasih kepada Suedao. "Terima kasih banyak tetua," ucap dari Xiaoyan. Selanjutnya mereka pun perlahan mundur. Suedao memperhatikan kelompok Xiaoyan saat mereka pergi dengan cepat. "Kamu berhutang budi kepadaku kali ini," ucap dari Suedao dalam hatinya. Tubuh energi itu benar-benar aneh. Sebelumnya dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Tetapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap mata, ucap dari Guhua. "Dia tampaknya telah mampu mengetahui bahwa aku adalah anggota dari Clan Xiao," ucap dari Xiaoyan. "Setiap kali aura melonjak, tato Clan Xiao muncul di dahimu. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya?" ucap dari Gu Qingyan. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Tato Clan seperti apa yang aku miliki?" tanya dari Xiaoyan. "Apakah kamu tidak tahu? Tato klanmu itu sepertinya hanya bisa muncul sementara, lalu itu akan menghilang dengan cukup cepat," ucap dari Gu Qingyan. "Ketika auraku melonjak, aku menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. Tetapi apa hubungannya dengan Tato Clan? Dan lagi setelah itu dia juga melepaskan kita," ucap dari Xiaoyan. "Mungkin alasan dia melepaskan kita kemungkinan karena hal lain. Aku rasa dia melepaskan kita karena Xiao Xuan," ucap dari Sun Er tiba-tiba mendapatkan jawabannya. Makam surgawi sangat misterius. Karena orang elit Banseng seperti Sain Xiaodao dapat bertahan hidup walaupun hanya sebatas energi. Mungkin saja tetua Xiao Xuan yang sudah mencapai puncak kelas Doseng juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup, ucap dari Sun Er. "Kalau begitu ayo kita pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan kita," ucap dari Xiaoyan. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiaoyan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Suedao kepada mereka. "Sekarang kita sudah benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi," ucap dari Gu Qingyan. "Itu memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Tubuh energi di sekitar sini begitu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya menjadi penjaga di sini," ucap dari Guhua. "Dengan kecepatan kita mungkin akan segera sampai di makam Xiao Xuan seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno," ucap dari Sun Er. "Perjalanan kali ini masih cukup mulus. Sepertinya Suedao telah memberi kita informasi yang bermanfaat. Tetapi tetap saja tempat ini memang terlalu berbahaya," ucap dari Xiaoyan. Suara angin tiba-tiba muncul di depan mereka. Lalu ada 2 sosok hitam mendarat di atas batu besar. "Xiaoyan, kecepatanmu benar-benar terlalu lambat," ucap dari Hunya. "Hunli," ucap dari Xiaoyan. "Anjing gembel yang sebelumnya melarikan diri sekarang malah berani memunculkan dirinya kembali," ucap dari Guhua.
Tenanglah, yang akan terjadi anjing gembel kali ini pasti adalah kalian, ucap dari Hunya. Hunya dan Hunli perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu muncul di depan mereka. Mulai sekarang kamilah yang akan memburu kalian, ucap dari Hunya. Guhua yang melihat kemunculan dua sosok hitam tersebut, dia lalu berkata, dari mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi Daoseng? Kenapa ahli seperti itu membantu mereka? Ucap dari Guhua. Karena tubuh energi itu adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah meninggal, arwah mereka tetap ada karena makam surgawi. Ucap dari Guzer. Gu Qingyang lalu mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kita melarikan dulu dua Daoseng. Meskipun mereka hanya tubuh energi, kita tidak akan mampu melawan mereka. Kita tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun jika kita bertarung melawan mereka secara langsung saat ini, ucap dari Gu Qingyang. Tiba-tiba dua sosok hitam itu lalu berkata, Klan Xiao belum sepenuhnya musnah ya, ucap dari tubuh energi Daoseng yang bernama Hun Diao. Hunya lalu berkata, penetua Hun Diao, Klan Xiao sebenarnya sudah hampir musnah. Tetapi orang ini menyelamatkan mereka dari kepunahan. Karena itu Anda harus melenyapkannya kali ini. Kalau tidak, Klan Xiao mungkin akan benar-benar pulih kembali, ucap dari Hunya. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunannya ya. Jika itu masalahnya, dia memang harus dibunuh. Baiklah, jangan banyak bicara lagi. Kita bunuh saja mereka dengan segera, ucap dari penetua Hun Dao. Ayo kita kabur dulu, ucap dari Gu Qingyang. Kelompok Xiaoyan pun dengan cepat melesat kabur. Melihat kelompok Xiaoyan yang akan melarikan diri, tiba-tiba penetua Hun Diao berkata, kunci, teriak dari penetua Hun Diao. Kelompok Xiaoyan pun berubah menjadi patung. Sungguh kekuatan yang aneh. Dan tiba-tiba, buar, nyala api emas yang sangat panas pun tiba-tiba meletus. Buar! Ada api ungu coklat pun tiba-tiba meletus. Doki di dalam tubuh Gu Qingyang tiba-tiba melonjak. Mereka menggabungkan kekuatan untuk meloloskan diri dari penerkaman. Tetapi mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Mereka sadar bahwa mereka sudah tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya jalan hanyalah menghadapi kelompok dari klan Hun ini. Kalian bisa lolos juga ya. Kalian memang memiliki kemampuan, tetapi itu tidak cukup, ucap dari Hun Diao. Hun Diao lalu membuat segel dan muncul awan hitam yang berubah menjadi ular piton yang sangat besar. Melihat ini, Xiaoyan lalu berteriak, telapak tangan penciptaan surga hebat, ucap dari Xiaoyan. Jari penghancur senyap saat Xiaoyan telah melepaskan skill Do kelas Tian ini. Sun Er dan Gu Qingyang dan yang lainnya pun juga melepaskan skill Do yang sama. Cium, buar. Ular piton itu terluka tetapi tetap menyerang kelompok Xiaoyan. Lalu ular piton itu mengayunkan ekornya ke kelompok Xiaoyan. Cium, buar. Melihat ini, Guhua lalu berkata, ayo sebaiknya kita keluarkan semua kekuatan kita untuk menanya, ucap dari Guhua. Saat kelompok Xiaoyan bersiap untuk membalas, tiba-tiba muncul sosok yang menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan yang hampir setara dengan kecepatan cahaya. Penetua Sue Dao, ucap dari Xiaoyan yang terkejut. Tidak ada yang mengira Sue Dao yang akan menyelamatkan mereka. Sue Dao lalu berkata, sialan, dari mana para bajingan itu berasal? Jika orang itu yang dimaksud adalah Xiao Xuan, orang itunya ya, mengetahui kamu akan terbunuh di sini, dia pasti akan memusnahkan mereka tanpa ampun. Sue Dao itu lalu mengabaikan kelompok Xiaoyan. Tubuhnya melesat sambil mengantuk dengan ekspresi malas. Seseorang Bansen yang berani bertindak kurang ajar pada kita berdua. Apakah kamu mencari mati? Ucap dari Hun Diao. Kunci, teriak dari Hun Diao. Tubuh Sue Dao tiba-tiba membeku seperti patung. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil seperti itu, ucap dari Hun Diao. Mereka pun lalu mendekati Sue Dao dan bersiap untuk memukul dadanya. Wush, wush. Tiba-tiba tinju mereka terhenti setelah mendarat ke dada Sue Dao. Siapa yang melakukan ini lagi? Ucap dari Hun Diao.
Tiba-tiba ada sosok yang menghentikan pukulan dari Hun Diao tersebut. Dia lalu berkata, sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini, ucap dari Xiao Xuan. Melihat itu ekspresi ketakutan muncul di wajah Hun Diao. Dia lalu berkata, Xiao Xuan, ucap dari Hun Diao. Xiao Xuan, ucap dari Xiao Yan. Xiao Xuan lalu berkata, hei klan Hun, gadis keturunan yang penuh kebencian, ucap dari Xiao Xuan. Xiao Xuan, ucap dari Hun Diao. Melihat itu Hunya lalu berkata, Penatua, dia sebenarnya siapa? Ucap dari Hunya. Dia Xiao Xuan, orang yang sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh makam surgawi. Dengan kata lain, Xiao Xuan yang ada di depan kita bukanlah dirinya yang sebenarnya, ucap dari Hun Diao. Mendengar itu kloningan dari Xiao Xuan lalu berkata, kamu memang memiliki penglihatan yang bagus, ucap dari klon Xiao Xuan. Tetapi kalian berdua juga terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dua orang bintang satu doseng ya. Tidak ada apa-apanya untukku, ucap dari klon Xiao Xuan. Setelah berkata seperti itu, klon Xiao Xuan lalu berkata, hancur, teriak dari Xiao Xuan. Setelah kata-kata ini diteriakkan, sebuah tangan raksasa tiba-tiba terbentuk. Setelah itu menabrak kelompok dari klan Hun tersebut. Buar, bebek. Buar. Iblis ini kenapa dia keluar lagi di saat seperti ini? Ucap dari Hun Diao. Buar. Mereka berniat melarikan diri, tetapi kecepatan mereka terlalu lambat bagi klon Xiao Xuan. Buar, hei kalian mau kemana? Ucap dari klon Xiao Xuan. Dua sesepuh klan Hun mendorong Hunya dan Hunli sebelum mereka dihancurkan. Yus, buar. Xiao Xuan melirik Hunya dan Hunli yang telah selamat karena telah didorong oleh kedua penetua tersebut. Tetapi klan Xiao Xuan itu mengabaikan mereka kali ini. Tangan besar itu menghancurkan penetua klan Hun. Iblis ini masih saja ganas, ucap dari Xiao Dao. Xiao Xuan berbalik dan menghampiri Xiao Yan. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Penantianku memang tidak sia-sia, ucap dari Xiao Xuan. Mendengar itu Xiao Yan lalu berkata, salam kepada leluhur, aku Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata dari Xiao Xuan itu. Hahaha, Xiao Yan, nama yang bagus. Aku merasakan kehadiranmu saat kamu memasuki makam surgawi, ucap dari Xiao Xuan. Gu Qingyan Junior ini menyapa tetua dari Xiao Xuan. Gu Qingyan, Sun Er dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan. Xiao Xuan lalu berkata, anggota klan gue ya. Klan gue tidak sepenuhnya melakukan sesuai kesepakatan yang telah dibuat denganku saat itu, ucap dari Xiao Xuan. Gu Qingyan dan yang lainnya merasakan keringat dingin menetes di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang seperti menghakimi. Lalu mereka terburu-buru menjawab, maaf penetua Xiao Xuan. Yang melanggar kesepakatan hanyalah sebagian kecil dari klan kami. Sedangkan kepala klan selalu mematuhi kesepakatan, bahkan sampai saat ini. Mendengar itu Xiao Xuan tidak berkomentar. Matanya tiba-tiba beralih kepada Sun Er. Xiao Xuan lalu berkata, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan, ucap dari Xiao Xuan. Gu Yuan adalah ayahku, ucap dari Sun Er. Jadi kamu adalah putri Gu Yuan. Tidak heran kamu memiliki garis keturunan dewa, dan hebatnya kamu sudah melampaui ayahmu. Dan tentu saja klan Xiao pun akan mendapatkan keuntungan karena Xiao Yan, dan kamu sepertinya memiliki hubungan spesial ya, ucap dari Xiao Xuan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar kata-kata dari penetua Xiao Xuan. Xiao Xuan lalu berkata, Sui Dao, kembalilah ke tempatmu, ucap dari Xiao Xuan kepada Sui Dao. Terima kasih penetua Xiao Xuan, ucap dari Sui Dao. Ayo kita pergi ke makamku. Karena efek makam surgawi aku tidak bisa sering keluar. Aku hanyalah sebuah bayangan. Ayo ikuti aku, ucap dari Xiao Xuan. Ingat bro, segege itu masih klon bro. Kayak bayangannya si Xiao Yan gitu, atau ya kloningan. Bukan tubuh spiritual atau tubuh energi dari Xiao Xuannya.
GG. Aduh, lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga kalian semua terhibur. Dan tidak lupa gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua selalu ucapin juga banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga gua terus akan bisa menghibur kalian untuk menikmati alur cerita BTTH ini sampai dengan kelar. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.